banget ya kita nggak berkumpul bersama, bertatap muka, saling bertukar senyum, dan memuliakan Tuhan bersama. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat kan? Nah, karena itu kita di sini karena udah kangen-kangen, kita mau ajak kalian untuk beribadah kembali bersama kita dengan mengangkat sebuah tema, tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Nah, apa sih maksudnya dan gimana sih caranya untuk melakukan itu di tengah situasi ini? Nanti akan dibahas dalam khotbah ya. Untuk itu mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada hari ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, untuk mengawali ibadah kita, saya undang teman-teman sekalian bersama-sama mari kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami kembali datang menghadap-Mu untuk berdoa mengakui dosa-dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ampunilah kami, maafkan kami jikalau selama ini kami sering membuat hati-Mu sedih, sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga kami sering tidak menuruti perintah-Mu dan membantah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami selalu dalam hidup kami, agar kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi setiap harinya, dan menjadi terang bagi dunia ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita masuk dalam berita anugerah. Saya akan membacakan berita anugerah kita. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Berita anugerah kita diambil dari Yeremia 33 ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berbuat dosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk
dalam pemberitaan firman. Oleh karena itu saya ajak teman-teman semua untuk lebih menyiapkan hatinya agar nantinya firman yang kita dengar ini bisa menjadi pegangan kita dalam hidup kita, bisa menjadi tuntunan kita dalam melakukan tindakan-tindakan dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan firman-Mu, ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kita ulang lagu ini sekali lagi dengan lebih menghayatinya. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang selalu menyertai kami dikala kami berduka atau bersuka cita, kami bersyukur karena pada hari ini kami berkesempatan untuk bersama-sama beribadah, juga turut bergabung dalam mempersiapkan ibadah ini. Kami tahu bahwa sekarang ini kami masuk dalam situasi yang khusus, di mana biasanya kami sering berhimpun di gereja setiap hari Minggu untuk beribadah. Tetapi dalam situasi ini kami beribadah dari rumah, di tempat di mana kami berada masing-masing. Tetapi kami beriman dan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menyapa kami. Dan Tuhan merangkul kami dalam persekutuan yang mulia, supaya kami senantiasa dapat berhimpun dalam kebaktian hari Minggu di tempat di mana kami berada masing-masing melalui media sosial ini.
Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudaraku yang ada di rumah masing-masing yang turut beribadah bersama-sama dengan kami di sini. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetaplah nyatakan kebenaran Kristus. Seringkali di masa sekarang ini menyatakan kebenaran bukanlah perkara yang mudah, karena biasanya kita akan
berpikir dua kali untuk menyatakan sebuah kebenaran. Yang pertama, biasanya kita akan berhati-hati sekali untuk menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita tahu misalnya berbuat salah. Demi menjaga perasaannya, kita akhirnya menunda untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Atau alasan yang kedua, biasanya karena kita tidak mau terjerumus masuk dalam persoalan yang lebih dalam. Ya, jadi biarkanlah dia punya urusannya, kita punya urusan kita. Jadi kita tidak ikut campur, ya karena itu adalah ranah pribadinya. Padahal kita tahu bahwa apa yang dilakukannya itu menyimpang misalnya. Saudaraku, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang apa itu menyatakan kebenaran dan apa relevansinya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda, tahukah teman-teman bahwa pada tahun 1981, tepatnya tanggal 28 Maret, pesawat Garuda Indonesia itu pernah dibajak oleh orang-orang yang mengaku ekstremis dari agama tertentu. Jadi pada 28 Maret tahun 1981, pesawat Garuda Indonesia DC-9 Woyla yang dipiloti oleh Herman Tante dan berpenumpang 48 orang dengan nomor penerbangan GA206 dari Jakarta ke Medan pernah dibajak oleh 5 orang ekstremis agama. Setelah mendarat di Bangkok, Thailand pada 30 Maret 1981, kan harusnya menuju ke Medan. Karena dibajak akhirnya mereka berhenti di Bangkok, Thailand. Nah, pada tanggal 30 Maret 1981, 30 personel pasukan khusus Indonesia yang dipimpin oleh Letkol Sintong Panjaitan melakukan penyergapan pada pukul 2 pagi. Misi mereka ada 2. Yang pertama adalah menghabisi para pembajak itu yang jumlahnya ada 5 orang dan menyelamatkan penumpang. Nah, penyergapan yang dilakukan ini mereka lakukan dengan membagi diri menjadi 3 tim. Tim yang pertama, mereka masuk lewat pintu darurat pesawat di sayap kiri. Tim yang kedua di sayap kanan, dan tim yang ketiga mereka masuk lewat pintu darurat di ekor pesawat. Di dalam penyergapan itu ada korban jiwa. Yang pertama adalah sang pilot itu sendiri, Herman, dan yang kedua adalah seorang pasukan khusus yang bernama Ahmad Kirang. Ya, tentu dari hasil penyergapan ini yang dari pihak pertahanan khusus Indonesia dan juga ada dari maskapai yaitu pilot yang menjadi korban, pasukan khusus berhasil menumbangkan 5 orang pembajak pesawat Garuda ini. Nah, misinya tadi kita lihat bersama-sama bahwa pasukan khusus Indonesia ini memiliki misi khusus yaitu menyelamatkan penumpang dan menumpas 5 orang pembajak pesawat ini. Nah, ngomong-ngomong tentang misi, pertanyaannya adalah apa sih misi kita sebagai orang Kristen? Kalau kita lihat pasukan khusus Indonesia karena dia berperan untuk mempertahankan keamanan Indonesia lalu menumpas kejahatan orang-orang jahat tentunya, itu adalah misi mereka. Nah, pertanyaannya adalah siapa kita dan apa misi kita? Tentu kita akan bermacam-macam dan tentu misi kita bermacam-macam. Misalnya kalau kita sebagai anak di rumah kita punya misi keseharian kita. Misalnya kita belajar di rumah dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Atau kita membantu orang tua. Atau misi lainnya yang sifatnya umum. Tetapi kalau ditanya sebagai orang Kristen, apa sih misi kita sebagai orang Kristen? Apa sih misi anak-anak muda? Misi kita sebagai anak-anak remaja dan pemuda-pemudi GKI Taman Cibunut di tengah kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau kita melihat Alkitab, kita akan menemukan sebetulnya apa yang menjadi misi kita. Kalau kita lihat ya, ada kisah murid-murid Tuhan Yesus di mana murid-murid Tuhan Yesus ini diutus oleh Tuhan Yesus untuk melakukan misi khusus. Misi murid-murid Tuhan Yesus adalah menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sederhananya, misi dari murid-murid Tuhan Yesus ini adalah melanjutkan karya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Tanda-tanda kerajaan Allah ini diwujudkan dengan cara membebaskan sebanyak mungkin orang dari belenggu-belenggu hidup yang menyesakkannya.
Kalau kita baca Matius 10 ayat 8, di sana ada teks yang merupakan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kalau kita lihat benang merah atau esensi dari pesan Tuhan Yesus ini, atau amanat perutusan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini, adalah mereka dipanggil untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu, apapun bentuk belenggunya. Supaya orang ini merdeka dan orang ini bebas dari belenggu-belenggu yang mengkungkungnya. Setidaknya itulah yang menjadi misi dari murid-murid Tuhan Yesus. Dan dengan melakukan itu sebetulnya mereka sedang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ini, yaitu dengan berupaya membebaskan sebanyak mungkin orang dari belenggu-belenggu hidup mereka, murid-murid ini mesti berhadapan dengan serigala-serigala dalam tanda kutip. Nah, kalau kita baca Alkitab Matius 10 ayat 16, di situ ada perkataan Tuhan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah sebagai misi murid-murid Tuhan Yesus tidak mudah. Karena mereka harus berhadapan dengan serigala-serigala. Kalau kita tahu ya, bagaimana serigala itu berada di sekitar domba-domba, tentu kita akan tahu bahwa serigala itu adalah seekor binatang karnivora, pemakan daging. Ya, kalau serigala melihat domba, tentu domba itu akan diterkam oleh serigala. Dan serigala terkenal sebagai hewan yang buas atau hewan liar. Berbeda dengan domba yang merupakan hewan domestik atau hewan yang dipelihara oleh orang untuk diternakan misalnya. Ya. Nah, dunia ini penuh dengan serigala-serigala. Artinya Yesus mau mengatakan bahwa tempat di mana kamu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ini adalah tempat yang berbahaya, tempat yang mengancam kehidupan. Nah, sekalipun demikian, seberbahayanya, mereka itu diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk jangan takut, jangan mundur pada kekuatan yang membinasakan itu. Murid-murid harus dapat menghadapi mereka dengan kecerdikan dan ketulusan. Nah, kita tahu dan juga kita sudah merayakan ibadah Pentakosta di mana Roh Kudus dinyatakan di sana yang berperan untuk menuntun orang-orang percaya dalam menjalankan kehidupan imannya di dunia ini. Kita percaya bahwa di tengah kehidupan kita masing-masing sebagai anak-anak muda ini, dalam rangka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan cara membebaskan orang-orang dan orang-orang yang kita kenal dari belenggu-belenggu hidup mereka, kita pasti dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, jangan takut. Kalau kita tahu apa yang benar, maka perjuangkanlah kebenaran itu. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa memimpin dan menyertai kita. Murid-murid tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Karena Tuhan sendirilah yang akan memelihara mereka. Sama seperti seorang majikan memelihara burung pipit. Sama seperti Tuhan juga memelihara burung pipit. Yang kalau dia membutuhkan makan akan diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau dia membutuhkan kehidupan untuk terbang bebas, untuk menghirup oksigen yang baik, Tuhan juga sediakan. Jikalau seekor burung pipit saja diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu jauh lebih berharga dari burung pipit. Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Matius 10 ayat 31. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain membebaskan belenggu-belenggu yang mengkungkung orang-orang di sekitar kita atau dari sahabat-sahabat terdekat kita, apalagi sih sebetulnya yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda dalam rangka menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah kehidupan kita masing-masing? Sebetulnya hal yang bisa kita lakukan adalah secara sederhana, yaitu menyatakan kebenaran. Dengan menyatakan kebenaran, sebetulnya kita sedang berpartisipasi dari misi Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di muka bumi ini, yang dimulai oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan. Maka ada hal lain yang bisa kita lakukan.
Hal itu adalah menyatakan kebenaran. Itulah yang justru juga dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Selain membebaskan belenggu-belenggu, murid-murid Yesus juga diutus untuk berani menelanjangi kepalsuan-kepalsuan yang terjadi di tengah masyarakat seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 34, "Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang." Ini teks yang luar biasa ofensif ya. Karena jikalau salah dipahami, maka kita akan melihat bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa peperangan, bukan perdamaian. Kita perlu memperhatikan konteksnya. Dan selain memperhatikan konteks, kita juga perlu memperhatikan apa yang sebetulnya dimaksud dengan pedang ini. Kalau kita perhatikan kata pedang, di dalam Matius 10 ayat 34, itu diambil dari bahasa Yunani atau kata Yunani makaira. Yang terjemahannya adalah pedang besar. Jadi bukan pedang yang kecil ya, pedang besar yang biasanya digunakan untuk membunuh hewan dan membelah dagingnya. Gitu. Jadi misalnya dalam upacara pengorbanan di Bait Allah, itu yang digunakan adalah makaira atau pedang untuk menyembelih korban supaya bisa dipersembahkan kepada Allah. Nah, ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai melainkan membawa pedang, artinya Yesus berperan untuk membelah atau menelanjangi kepalsuan-kepalsuan yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi kalau pada saat itu di masyarakat ada kehidupan damai, nah kehidupan damai ini dibelah oleh Yesus. Apakah benar ini adalah damai yang sejati? Jangan-jangan ini adalah kedamaian yang penuh dengan kemunafikan, kedamaian yang penuh dengan kepalsuan. Yang mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini kita mungkin mengalaminya. Ya. Jadi misalnya ada orang lain yang menyakiti kita, misalnya ya, ada orang lain yang menyakiti kita tidak mengungkapkan rasa sakit hati kita itu, tapi kita pendam. Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang yang menyakiti hati kita itu, ya kita mengatakan bahwa kita baik-baik aja, saya masih anggap dia teman kok, ngobrol dan lain sebagainya. Padahal hati kita itu penuh dengan dendam, penuh dengan sakit hati. Jadi secara fisiologis, secara nampak, baik-baik saja, damai-damai saja. Tetapi kalau diselidiki lebih dalam lagi, ternyata ada hal-hal yang tidak damai ternyata. Hati kita ini masih penuh dengan kemarahan, kebencian, dan sakit hati. Nah inilah yang Yesus masukkan, yang Yesus maksudkan dengan aku bukan datang untuk membawa damai yang seperti itu. Aku datang membawa pedang untuk membelah kepalsuan-kepalsuan yang terjadi di masyarakat. Tentu itulah yang juga menjadi panggilan kita sebagai anak-anak muda. Kita dipanggil untuk berani menyatakan kebenaran-kebenaran itu, membongkar kepalsuan-kepalsuan, kemunafikan-kemunafikan yang terjadi di tengah kehidupan kita sehari-hari. Andai kata hari ini misalnya kita mempunyai relasi yang buruk dengan keluarga kita, anggaplah itu ayah atau ibu kita atau tante atau om kita, adik kita misalnya, yang secara nampak mungkin baik-baik saja. Tetapi sebetulnya ketika diselidiki masih ada memori-memori yang pahit. Dan kalau itu muncul bisa menimbulkan kemarahan atau bisa menghasilkan ledakan-ledakan yang semakin memperkeruh situasi. Nah, kalau kita berada dalam situasi itu, maka yang perlu kita lakukan adalah mari kita bedah diri kita. Kita belah diri kita sama seperti Kristus yang membawa pedang. Kita ungkapkan apa yang kita rasakan itu dengan kejujuran. Bukan dengan membabi buta tanpa memperhatikan situasi dan perasaan. Tetapi sama seperti yang Yesus katakan, dengan cerdik dan tulus. Jadi kalau cerdik itu kita bisa lihat mana waktu yang tepat. Dan tulus itu kita harus ungkapkan dengan kejujuran, dengan tetap memperhatikan bagaimana keadaan orang tersebut. Apakah waktunya tepat atau tidak. Ya. Nah, sebetulnya inilah yang bisa kita lakukan bersama-sama sebagai anak-anak muda. Memperjuangkan kebenaran-kebenaran dengan setidaknya menyatakan kebenaran itu di dalam diri kita dulu. Nah, apa sih konkretnya di dalam kehidupan kita menyatakan kebenaran itu? Ya kita bisa belajar untuk menjadi orang-orang yang jujur aja dulu. Nah kalau kita ditanya apa sih definisi jujur itu? Jujur itu kan sebetulnya adalah menyatakan apa yang benar. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, kita ungkapkan sesuai dengan apa yang kita lihat dan rasakan itu lewat lidah dan bibir kita.
Ya. Jadi itulah yang disebut dengan kejujuran. Nah, ngomong-ngomong tentang kejujuran, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh Alan Kohn bersama dengan rekan-rekan penelitiannya yang lain, di mana penelitiannya ini berjudul Civic Honesty Around the Globe di tahun 2019, di mana penelitian ini dilakukan untuk melihat persentase perilaku jujur negara-negara di dunia. Nah, penelitian ini dilakukan selama 3 tahun di 355 kota pada 40 negara. Ya, jadi ini penelitian yang berlangsung sangat lama, 3 tahun ya, bukan penelitian yang sebentar. Penelitian ini dilakukan dengan cara kita, gitu ya, kita yang sedang meneliti ini, kita berperan sebagai orang yang menemukan dompet yang hilang. Nah, di dalam dompet tersebut kita dompet yang kita temukan tersebut kita berikan dan kita titipkan kepada orang asing karena kita tidak sempat untuk mengembalikan sendiri kepada si pemilik dompet itu. Nah, dompet itu sendiri kita bisa lihat isinya ada uang dengan jumlah yang bervariasi. Ada kunci, ada kartu nama yang bertuliskan alamat email dan catatan belanja. Nah, dari hasil penelitian itu diperoleh hasil 40%, yaitu orang-orang yang mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Nah, dari 40 negara yang diteliti, ada 5 negara yang dianggap dan dinilai oleh para peneliti ini sebagai negara-negara yang jujur. Di urutan kelima adalah negara Swedia. Urutan keempat adalah Denmark. Urutan ketiga adalah Belanda. Urutan kedua adalah Norwegia. Dan negara terjujur menurut hasil penelitian ini di peringkat yang pertama adalah Swiss. Pertanyaannya adalah, di mana negara-negara Asia? Di mana Indonesia? Ternyata dari 40 negara yang diteliti oleh para peneliti ini, Indonesia berada di urutan 33. Jadi lumayan buntut ya. Jadi kalau kita lihat dari 40, 33. Gitu. Thailand itu di urutan 28. Tapi menurut penelitian ini ada yang berada di urutan paling bawah yaitu China dengan urutan 40. Dan di urutan ke-35 ada Malaysia. Gitu ya. Nah, melihat dari hasil penelitian ini ternyata masyarakat Indonesia masih perlu banyak belajar tentang kejujuran. Dan rasanya firman Tuhan hari ini relevan bagi kita, apalagi kita adalah penerus generasi bangsa Indonesia. Di mana kita bisa meningkatkan prestasi kejujuran kita. Nah, kalau misalnya teman-teman pernah mendengarkan cerita dari orang-orang Jepang misalnya, ya, atau pernah pergi ke sana misalnya, ya. Kalau misalnya kita ketinggalan barang di sebuah kereta, barang itu tidak akan pindah dari tempatnya. Barang itu akan selalu ada di sana. Sehingga kalau kita kembali lagi, ya anggaplah mungkin 2 atau 3 jam kita kembali lagi ke tempat di mana kita kehilangan barang tersebut masih bisa ditemukan. Setidaknya itulah yang pernah saya dengar. Nah, apakah kita juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti itu di dalam kehidupan kita? Bertindak jujur. Berbicara tentang kejujuran, apa sih yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah tentang kejujuran dalam mengungkapkan perasaan. Misalnya kalau kita mengatakan, aduh saya gak suka nih sama kamu, kenapa? Karena perilakumu. Katakan itu dengan jujur. Tapi ingat, cerdik dan tulus. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa apa yang tidak kita sukai itu lalu kita katakan, wah saya suka nih. Maka yang terjadi adalah kita menipu diri kita sendiri dan kita menipu orang lain. Nah, ini bukanlah sebuah kebenaran. Kalau dari hal-hal yang sederhana saja kita tidak bisa menampilkan kejujuran, maka yang terjadi adalah kita akan terus terbiasa hidup dalam kebohongan. Sebagai anak-anak muda, contohnya yang lain. Kita hidup di media sosial, apalagi sekarang ini kita banyak bekerja dan belajar di rumah dan ibadah di rumah, di mana penggunaan media sosial semakin tinggi persentasenya akhir-akhir ini. Kita bisa bermain misalnya Instagram, kita bisa bermain Facebook atau media-media sosial lainnya. Biasanya persona-persona seperti apa yang kita tampilkan di media sosial? Seringkali persona-persona yang diinginkan oleh masyarakat. Gambaran-gambaran yang diinginkan oleh teman-teman kita. Padahal kita tidak demikian. Padahal itu tidak mencerminkan diri kita yang sejati. Itu bukan kita banget. Tetapi karena demi mendapatkan like, mendapatkan komentar positif, dipandang baik oleh orang lain, teman atau masyarakat, maka kita ubah persona diri kita di media sosial. Nah, itulah yang disebut dengan sebetulnya kita membohongi diri kita sendiri.
Kita tidak menampilkan diri kita apa adanya. Dan kalau kita berada dalam situasi seperti itu terus-menerus, maka kita tidak akan happy dalam menjalankan kehidupan ini. Setidaknya itulah yang bisa kita renungkan dan kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Menyatakan kebenaran dengan hidup jujur. Kalau kita bisa memulainya di dalam kehidupan kita, percayalah, maka hidup kita akan bersuka cita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita semua, meneguhkan kita semua, supaya kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan hidup jujur, dengan menyatakan kebenaran, mengungkapkan perasaan kita, mengungkapkan pikiran-pikiran kita, dan mengungkapkan gambaran dari persona hidup kita secara jujur, sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya teman-teman, kita masuk dalam persembahan, tapi karena kita belum bisa bertemu bersama lagi, teman-teman bisa mengirimkan persembahan teman-teman melalui rekening GKI Taman Cibunut yang telah tersedia, atau teman-teman juga bisa mengumpulkannya secara pribadi dulu dan bisa diserahkan ketika kita bisa bertemu lagi. Saya akan membacakan bacaan persembahan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Tuhan, kami ingin bersyukur atas segala berkat yang telah Kau curahkan, yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Kiranya melalui persembahan ini, kami bisa turut membantu sesama kami dan juga tentunya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk situasi sekarang yang mungkin belum bisa membaik. Tolong agar situasi ini bisa lebih membaik lagi, tolong Engkau selalu sertai dokter-dokter dan orang-orang di luar sana yang mungkin masih harus bekerja di tengah-tengah bahaya ini. Kami juga ingin bersyukur bahwa kami semua di tempat ini dan di rumah kami masing-masing, kami bisa melakukan aktivitas, kami bisa tetap sehat dan tetap beribadah bersama. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin pada saat ini masih mengikuti ujian akhir. Kiranya Tuhan sertai mereka selalu agar melalui ujian ini mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik dan juga sesuai dengan yang mereka harapkan. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang telah lulus. Semoga mereka bisa segera menemukan universitas yang mereka inginkan, masuk jurusan yang mereka inginkan, atau menemukan SMA, sekolah-sekolah yang mereka dambakan juga. Kami juga ingin berdoa bagi teman-teman kami yang pada saat ini
masih menunggu-nunggu hasil nilai mereka, menunggu rapot mereka. Kiranya Tuhan sertai mereka, berkati mereka. Tolong agar nilai-nilai yang mereka terima bisa sesuai dengan yang diharapkan juga. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi pribadi kami masing-masing. Tolong agar pribadi kami masing-masing bisa terus menyalurkan kebaikan, kebenaran. Kami bisa membantu sesama kami di tengah pandemi ini. Tolong agar kami juga bisa menyatakan kebenaran-Mu di tengah pandemi ini. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa. Amin. Ya teman-teman, tadi kan kita sudah bernyanyi bersama-sama, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya sebagai anak-anak muda kita bisa selalu berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan di tengah dunia ini. Nah gimana sih caranya? Tadi udah disebutin sama Kak Nathan juga. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil kayak berbuat jujur, mulai dari tindakan kita, perkataan kita. Karena cerminan diri kita itu juga adalah cerminan Tuhan. Bagaimana kita mau mencerminkan Tuhan kepada dunia ini. Contoh lainnya karena kita sering banget nih anak-anak muda main medsos. Nah kita di medsos juga harus bisa mencerminkan seperti apa sih kita yang sebenarnya. Jangan sampai kita terlalu berusaha menjadi orang lain dan kita tidak jujur, akhirnya justru membuat hati kita tidak damai dan tidak ada sukacita juga. Ya teman-teman, setelah kita tadi bernyanyi bersama-sama, kita sudah berdoa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menyanyikan lagu Sekarang Waktunya. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan-Mu ya, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerah-Nya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Kita diutus untuk berdiri teguh dimanapun kita telah ditempatkan sebagai laskar kerajaan Allah untuk menghalau kuasa gelap dan menuai jiwa. Karena kita telah ditebus dengan darah-Nya yang kudus untuk pekerjaan-Mu ya, bersiaplah bagi Dia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang
harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Sekarang waktunya menyatakan iman kita di tengah dunia, bahwa Yesuslah Tuhan. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, tak dapat melampaui anugerahnya yang mulia. Sekarang waktunya membawa kesaksian kita di tengah dunia, dan tetaplah setia. Berapapun harga yang harus kita bayarkan, terlebih mulia mahkota tersedia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya persilakan untuk mengambil saat teduh. Ya teman-teman, kebaktian kita telah selesai. Semoga kita bisa bertemu lagi di kebaktian selanjutnya. Tuhan memberkati.